Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Dan ini adalah video yang kedua ya yang saya cepetin kayak gitu. Lagi seneng aja bikin video yang dipercepat ya teman-teman. Dan ini saya mau masak. Itu tadi airnya udah saya panasin ya. Jadi panci udah saya panasin buat masak sayur labu kuning. Jadi ini saya ada labu kuning dikasih sama ade, dan ini masih ada kol sedikit. Jadi ini mau saya masak sama labu kuningnya ya teman-teman. Dan ini labu kuningnya saya cuci terlebih dahulu. Lanjut ini mau saya masukkan ke dalam panci yang airnya udah mulai panas. Oke deh, lanjut itu untuk kolnya udah saya pindahin ke dalam wadah bekas labu kuning tadi ya teman-teman. Jadi itu nanti mau saya cuci juga. Dan ini untuk wajan udah saya panaskan dan saya tambahkan minyak. Saya mau goreng sosis sama hati ayam. Jadi ini hati ampela masih ada sedikit. Jadi ini mau saya goreng aja sama sosis buat tambahan lauknya ya teman-teman. Jadi untuk hati dan ampelanya saya kasih masako aja kayak gitu, sama garam sedikit. Jadi kayak gitu aja sih ya. Dan ini sosisnya langsung saya goreng. Nggak pakai apa-apa sih ya kalau sosis, udah tinggal digoreng aja karena anak-anak suka makan sosis goreng gitu. Dan ini untuk kolnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Jadi kol ini nanti dimasak bersama labu kuning dan saya tirisin aja di situ dulu. Lanjut ini saya mau ambil mangkok untuk angkat sosisnya karena sosisnya udah matang ya. Dan teman-teman sambil liatin saya masak, saya mau nanyain juga dong, teman-teman masak apa hari ini? Nonton video saya jam berapa? Terus masakan teman-temannya apa? Ayo share dong di kolom komentar karena saya biasanya suka bingung juga mau masak apa ya teman-teman. Jadi siapa tahu ide dari teman-teman itu bisa buat ide saya masak besok atau masak berikutnya. Dan lanjut ini sambil masak sayur dan nunggu hati ayamnya matang, ini saya mau suwir-suwir dulu untuk ikan salai. Ayo, ada yang tahu nggak dengan ikan salai? Jadi ini ikan salai ya, dari ikan lais aslinya, ikan sungai gitu. Ikan salai lais kalau kata kita di sini. Yang disalai ya, ikan lais yang disalai. Jadi mungkin diasap kayak gitu ya, saya nggak tahu sih juga prosesnya kayak apa. Jadi ini mau saya suwir-suwir, nanti saya cuci bersih dan mau saya sambal pakai tomat ya teman-teman. Ikan salai lais ini enak banget ya, dan memang harganya sih cukup fantastis ya. Kalau di tempat kita itu harganya per kilo kalau segede ini itu kurang lebih 250 sampai 300 per kilo ya. Tapi 1 kilo itu banyak banget karena ikannya kan udah ringan, udah disalai ya. Jadi banyak, bisa pakai kantong 5 kiloan gitu. Hampir banyak deh pokoknya ya, beda dengan ikan segar ya. Memang agak mahal sih ya, tapi kalau beli 1 kilo bisa untuk beberapa kali masak sih kalau menurut saya. Karena kalau masak ikan salai ini kan nggak cuman ikannya aja yang dimasak, pasti kita tambahin pakai yang lain-lain ya, kayak kentang, wortel dan lain-lain lah, mau tergantung kita mau masak apa. Dan ini untuk sayurnya ini udah mendidih aja. Jadi ini saya udah masukkan bumbu-bumbunya buat seasoning itu ya, seperti biasa ya, saya pakai bumbu yang udah saya bikin, bumbu dasar bawang merah bawang putih aja yang udah di blender, udah ditumis kayak gitu. Terus tinggal ditambahin garam,
penyedap dan masako sama lada sama ketumbar. Jadi judulnya ini sayur lodeh ya teman-teman. Tapi ya kayak gini saya nggak pakai bumbu dasar kuning ya, saya pakai bumbu dasar putih aja karena mau masak sayur lodeh putih. Jadi ini ditambahin santan. Nah itu saya ada santan yang udah beku, jadi santan segar yang saya bekukan, kemudian ya saya pecahin kayak mecahin es batu kayak gitu, terus saya masukin aja ke dalam pancinya. Lanjut ini saya geprek bawang putih, saya nggak pakai bawang merah karena bawang merah yang udah dikupas itu udah habis ya teman-teman, dan saya lagi mager buat ngupas-ngupasin karena mau cepet juga buat berangkat kerja. Jadi ini pakai bawang putih aja yang digeprek, kemudian saya cincang-cincang karena saya masih ada juga bumbu dasar bawang merah bawang putih ya, jadi nanti tinggal dimasukin aja itu. Oke, ini lanjut saya potong-potong. Untuk tomat hijau juga nanti saya ada masih sisa tomat merah, jadi nanti mau saya potong-potong juga. Jadi sesimpel ini deh ya. Dan ini bawangnya saya tumis. Lanjut saya ada ini bawang merah bawang putih, ini saya masukin yang udah saya blender ya, jadi bumbu dasarnya. Jadi gampang gitu ya teman-teman, kalau udah ada bumbu kayak gini tinggal kita masukin cemplung aja kayak gitu, dan mudah ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu saya bikin bumbu dasar, saya ada bikin videonya ya, nanti saya simpan di link deskripsinya. Oke, ini saya ada cabe, ini cabe asal dari ayam geprek. Jadi cabe ayam geprek yang pedes banget. Ini ada bakso mercon ya. Jadi di sini ada namanya itu warung bakso mercon. Terus dia juga jual ayam geprek gitu, dan cabenya pedas banget. Cuman cabenya itu nggak digeprekin sama ayamnya, jadi dipisahin. Dan saya kemarin minta 2 bungkus, 1 bungkusnya saya mau bikin sambal. Jadi ini lanjut ya teman-teman, sambil saya masak saya juga sambil beres-beres, dan selalu begitu ya teman-teman, supaya selesai masak selesai juga nih mejanya udah bersih juga kayak gitu. Karena saya masak itu berhamburan kayak gini sih ya cepet-cepetan aja karena memang buru-buru gitu kan. Nah ini lanjut untuk sambal salainya, ini udah mateng ya teman-teman, udah mateng aja karena saya skip supaya nggak kepanjangan durasinya. Dan untuk sayur lodehnya, sayur lodeh putih ala saya, sayur labu kuning dan kolnya itu dan wortel udah mateng ya. Jadi ini warnanya nggak ada hijau-hijaunya, warnanya kuning, orange dan putih untuk sayur lodehnya ya teman-teman. Dan ini menu masakan saya cuman ini aja, ada sambal ikan salelais pakai tomat, kemudian sayur lodeh ala saya. Dan ini sambil saya bersih-bersih juga, ada sosis juga ya, dan hati ayam, hati ampela yang digoreng. Lanjut ini saya lap-lap semuanya, saya lap-lapnya pakai tisu aja karena tadi banyak bekas-bekas minyak ya, jadi saya lap pakai tisu aja. Biasanya nanti saya semprot-semprot baru dia dilap pakai kain. Oke lanjut, ini saya mau cuci piring, dan cuci piringnya saya skip juga ya teman-teman, pokoknya udah kelar aja deh ya, nggak pakai lama-lama. Setelah cuci piring seperti biasa dong, kita pasti ngelap-ngelap meja ya kan, karena banyak dong tumpahan-tumpahan air atau percikan-percikan air dari cucian kita, cuci piring kita ya. Dan memang teman-teman kalau bikin video dipercepat kayak gini kayaknya lebih gampang sih ya sebenarnya, lebih cepat kalau menurut saya. Dan lebih cepat juga buat proses editnya ya, karena nggak terlalu banyak pemindahan tripod sih ya. Kalau saya sih, saya pribadi nggak tahu kalau teman-teman, dan saya rasa lebih gampang, saya bisa bikin 2 video loh kalau kayak gini. Oke lanjut, ini saya mau refill beras ya teman-teman. Saya kemarin dikasih beras kayak gini, beras 5 kiloan sama abang, alhamdulillah rezeki lagi. Padahal kemarin udah dikasih 2 karung ya, dari adik 1 karung dan dari abang juga 1 karung. Dan ini saya ada beras kampung, ini dikasih sama kakak sepupu
Itu beras kampung padi ladang ya teman-teman, jadi warnanya agak merah tapi itu enak banget. Dan ya pokoknya enak banget deh ya kalau padi ladang gitu, dan tanpa pestisida, alami banget ya teman-teman, karena mereka biasanya itu habis tanam, kalau di sini namanya nugal. Jadi habis tugal itu biasanya ditinggalin gitu aja sampai nanti dia berbuah ya dan panen. Paling mereka hanya bersih-bersihin buat rumputnya. Kalau di sini bilangnya itu nyiangin rumput atau mabau rumput kalau bahasa daerahnya. Lanjut, habis refill beras saya langsung sapu-sapu. Tadi sebelum nyapu saya pindahin dulu untuk masakan saya ya, pindahin ke meja makan. Habis menyapu seperti biasa, saya lanjut buat ngepel-ngepel. Ya kayak gitu sih ya, karena temannya sapu pasti pel ya. Jadi kalau pagi kayak gini habis nyapu saya langsung ngepel. Kalau sore biasanya saya cuma nyapu doang. Kalau ngepelnya itu saya lihat situasi. Kalau misalnya emang kotor atau berdebu banget, nggak enak gitu buat diinjak, saya pasti pel kayak gitu ya teman-teman. Dan oke, ini udah ada di akhir video. Semoga video saya bisa menjadi inspirasi, motivasi buat teman-teman untuk aktivitas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.